Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai manajer proyek. Di sini saya tidak sendiri, ada teman saya yaitu Mbak Karisma Alfunisa dan juga ada teman saya satu lagi yaitu Delawah Yuning Tias. Di sini kami akan membahas mengenai 5 aspek yaitu pengertian manajer proyek, kriteria manajer proyek, kemampuan skill manajer proyek, tugas dan tanggung jawab manajer proyek, serta pemetaan kompetensi manajer proyek. Baik, langsung saja untuk materi pertama yaitu pengertian manajer proyek. Silakan kepada yang bertugas. Baik, pengertian manajer proyek. Manajer proyek adalah seorang yang memimpin jalannya suatu pekerjaan proyek, baik di dalam skala besar ataupun kecil, agar proyek yang dilaksanakan mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pencapaian akan keberhasilan dari suatu proyek akan dipengaruhi dari banyak faktor, mulai dari hubungan antara sumber daya manusianya, ketepatan waktu sesuai target, bahkan siapa yang memimpin dalam proses proyek yang dibangun. Manajer proyek sendiri merupakan pemangku tanggung jawab terbesar dalam proyek. Selanjutnya, kriteria manajer proyek. Peran manajer proyek berpengaruh besar apabila seorang manajer proyek tidak memiliki atau memenuhi kriteria terhadap pelaksanaan proyek. Dapat dipastikan proyek tersebut akan terhambat atau bahkan gagal dalam menyelesaikan proyek. Keberhasilan proyek dapat terlihat apabila manajer proyek memiliki kriteria dan kualifikasi yang sesuai untuk menjadi manajer proyek sebagaimana yang terbagi dalam 4 kriteria. Yang pertama ada pengetahuan atau knowledge, yang di dalamnya terdapat quality management. Dalam hal ini, manajer proyek berusaha menjamin atas kesuksesan dan keberhasilan dari hasil dan juga kinerja terhadap proyek yang akan dikerjakan. Yang kedua, time management. Dalam hal ini, manajer proyek haruslah pandai dalam memanage waktu pengerjaan suatu proyek agar proyek yang dijalankan dapat tepat sesuai waktu yang ditargetkan. Selanjutnya ada cost management. Dalam hal ini, manajer proyek harus cakap dan paham akan perhitungan segala biaya yang dikelola dalam proyek. Sebagaimana pengelolaan biaya yang telah dilakukan terdiri. Yang pertama terkait estimasi biaya, bagaimana manajer proyek menghitung dan memperkirakan seberapa banyak biaya yang dibutuhkan terhadap sumber daya dalam menyelesaikan proyek. Selanjutnya ada risk management. Pengetahuan manajer proyek akan risk management atau manajemen risiko perlu dimiliki. Sebab dalam suatu proyek, risiko yang muncul itu kemungkinan akan terjadi. Sehingga pengetahuan akan manajemen risiko oleh manajer proyek seperti bagaimana dalam mengatasi ketidakpastian terhadap risiko yang ada atau risiko yang telah terjadi. Selanjutnya yang kedua ada keahlian atau skill. Di dalamnya yang pertama ada kepemimpinan. Keahlian manajer proyek dalam memimpin yaitu bagaimana manajer proyek dapat membawa proyek yang dijalankannya mencapai target maupun sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah kemampuan memecahkan masalah. Dalam hal ini keahlian manajer proyek yaitu bagaimana manajer proyek memecahkan masalah dalam pemilihan dan penentuan solusi terbaik sesuai apa yang ditetapkan. Yang ketiga adalah kemampuan dalam berkomunikasi. Kemampuan komunikasi oleh manajer proyek menjadi salah satu penentu keberhasilan proyek. Sebab komunikasi menjadi faktor pertukaran berbagi informasi dan pemahaman baik antara pekerja atau manajer. Selanjutnya ada menguasai manajemen proyek. Dalam hal ini, kemampuan manajer proyek terhadap penggasan manajer proyek itu terdiri dari perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian. Lalu yang terakhir ada mempunyai komitmen dalam bekerja keras. Manajer proyek dalam komitmen bekerja keras yaitu bagaimana manajer proyek dalam menjalankan tugasnya dengan seluruh kemampuannya. Yang ketiga ada sikap atau attitude. Di dalamnya yaitu memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala tugas yang dilaksanakan, lalu memiliki kepercayaan tinggi dalam penyelesaian masalah, dan
memiliki semangat terhadap motivasi yang tinggi dalam diri dalam mencapainya keberhasilan proyek. Lalu yang ketiga, oh sudah, ya, kemampuan atau skill manajer proyek yang dijelaskan oleh Mbak Risma. Baik, pada pembahasan selanjutnya terkait kemampuan atau skill manajer proyek. Dalam kemampuan atau skill manajer proyek itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu terkait leadership skill, di mana leadership skill atau kemampuan kepemimpinan ini dapat diartikan sebagai keahlian oleh manajer proyek dalam memimpin dan membimbing proyek dalam mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian terkait manajemen konflik. Manajemen konflik ini dapat diartikan sebagai dalam mengambil langkah-langkah terhadap penyelesaian masalah, baik penyelesaian masalah yang diselesaikan secara individu atau ada pihak lain yang ikut terlibat sehingga akan menghasilkan solusi terhadap konflik yang ada. Kemudian terkait negosiasi. Negosiasi ini dilakukan oleh manajer proyek dalam menjalin hubungan atau kolaborasi dengan tim lain untuk mencapai tujuan proyek. Kemudian terkait berkomunikasi. Nah, dalam hal ini, bagaimana manajer proyek menyampaikan dan memberi arahan yang baik kepada para pekerja atau anggota tim, dengan memberikan pesan kepada kolega lain atau kepada klien untuk mencapai tujuan proyek. Dan terkait motivasi itu sendiri, bagaimana manajer proyek ini harus dapat memberikan motivasi kepada para pekerja atau timnya, baik dari memberikan kepada pekerja ataupun dalam membangun motivasi dalam dirinya sendiri. Dan yang terakhir terkait team building, di mana dalam manajer proyek ini di sini manajer proyek ini membangun rasa solidaritas antar sesama dan membangun hubungan dari masing-masing anggota timnya itu sendiri. Next. Dan pada pembahasan selanjutnya terkait tugas dan tanggung jawab manajer proyek. Tugas dan tanggung jawab manajer proyek ini sendiri terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, manajer proyek memiliki otoritas terhadap keseluruhan proyek yang ada dalam proyek itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana manajer proyek itu mengawasi, mengontrol, mengkoordinir segala aspek yang ada dalam proyek itu sendiri. Dan yang ketiga, terkait bagaimana manajer proyek itu bertanggung jawab terhadap segala sumber daya manusia ataupun segala sumber daya yang ada dalam proyek itu sendiri. Dan yang terakhir, terkait bagaimana manajer proyek itu bertanggung jawab atas segala pelaporan-pelaporan dan proses yang ada dalam proyek itu sendiri. Next. Baik, terkait pemetaan kompetensi manajer proyek akan disampaikan oleh Mas Ahmad Fadullah. Baik, pemetaan kompetensi manajer proyek. Kompetensi digunakan sebagai dasar seseorang dalam melaksanakan suatu hal. Kompetensi juga dijadikan sebagai pengukuran terhadap seseorang dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukannya. Apakah hasil dari pekerjaan tersebut telah memenuhi standar yang telah ditetapkan atau tidak? Kompetensi yang dimiliki oleh seseorang juga dapat menentukan kinerja seseorang terhadap pekerjaannya, sehingga diharapkan setiap individu memiliki kompetensi dalam dirinya masing-masing agar individu tersebut memiliki kualitas. Menurut Project Management Institute atau PMI dalam buku PMBOK, manajer proyek setidaknya harus memiliki 3 kompetensi yang telah dipetakan di antaranya. Yang pertama yaitu knowledge, yaitu ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manajer proyek, lalu performance atau kinerja yang dilakukan oleh manajer proyek, dan personalisme oleh manajer proyek, bagaimana pribadi dari manajer proyek tersebut berdasarkan dari norma ataupun etika. Selain dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi dari manajer proyek ditambah lagi menjadi 2, yaitu technical project management atau teknik manajemen proyek. Teknik manajemen proyek dapat diartikan sebagaimana keterampilan oleh manajer proyek untuk mencapai hasil yang diharapkan. Lalu ada strategic and business management. Strategic and business management skill. Dengan kemampuan ini, proyek manager
atau manajer proyek dapat mengeksekusi proyek berdasarkan strategi perusahaan, jiwa kewirausahaan, entrepreneurship, dan ilmu industri pada proyek yang dijalani. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.